Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, oleh berkat Tuhan saja. Kita masih ada sebagaimana kita ada, kita masih diberi Tuhan waktu dan kesempatan untuk kembali akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah di hari ini, karena kebaikan Tuhan, berkat dan pertolongan Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kami, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Tuhan beri kami kesempatan untuk kembali membaca, mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-16 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Lukas 16 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian firman-Nya, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mahmon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Demikian kebenaran firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita, menasihati kita, setialah dalam segala hal. Sekali lagi kebenaran firman Allah mengingatkan kita, menasihati kita sebagai umat, sebagai orang percaya, setialah dalam segala hal. Yang namanya setia artinya kita bisa dipercaya. Kita dapat dipercaya. Sehingga setialah dalam segala hal bisa memiliki arti bahwa kita bisa dipercaya dalam segala hal. Merupakan suatu kebanggaan bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya, kalau kita bisa dipercaya dalam segala hal. Karena itu, mari kita terus belajar, kita terus berusaha supaya kita setia dalam segala hal. Dalam konteks Injil Lukas 16 ayat 10 sampai 12, ada dua area kehidupan kita yang menuntut kesetiaan dari saudara dan saya. Yang pertama adalah setialah terhadap perkara yang kecil. Hal yang pertama yang dituntut kesetiaan dalam hidup kita sebagai umat adalah setialah terhadap perkara yang kecil. Ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kita belajar supaya kita setia dalam perkara-perkara yang kecil. Karena ketika saudara dan saya setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka saudara juga akan setia dalam perkara-perkara besar. Tapi kalau saudara dan saya tidak setia terhadap perkara-perkara yang kecil, mana mungkin kita bisa setia terhadap perkara-perkara yang besar? Jadi tolok ukur untuk saudara dan saya setia terhadap perkara-perkara yang besar, tolok ukurnya adalah kesetiaan terhadap perkara-perkara yang kecil. Tidak bisa dibalik. Supaya kita dipercayakan perkara-perkara yang besar, maka kita harus setia terhadap perkara yang kecil. Itu yang betul. Tapi kita tidak bisa berkata, yang penting perkara-perkara yang besar. Nanti yang kecil itu belakangan. Itu sesuatu yang tidak bisa. Yang pertama harus kita dahulukan adalah hendaknya kita setia terhadap perkara yang kecil. Kalau kita setia dalam perkara yang kecil, berarti saudara dan saya pun bisa dipercaya terhadap perkara-perkara yang besar. Karena itu mari kita belajar. Apapun yang dipercayakan kepada kita, mari kita belajar untuk kita
dapat dipercaya terhadap tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Dalam situasi dan kondisi apapun kita, sebagai umat, sebagai orang percaya, pasti kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab apapun juga, mari kita belajar melaksanakannya dengan setia. Maka ketika kita setia terhadap perkara-perkara yang kecil, setia terhadap tanggung jawab yang kecil, setia terhadap hal-hal yang sederhana, maka saya percaya itu menjadi dasar, landasan untuk saudara dan saya suatu waktu nanti akan dipercayakan hal-hal yang besar. Jangan bermimpi hal-hal yang besar. Jangan bermimpi perkara-perkara yang besar. Kalau selama ini saudara dan saya tidak setia, tidak loyal terhadap hal-hal yang kecil. Jadi hal yang pertama yang dituntut dari kita untuk setia dalam segala hal, mari kita belajar untuk setia terhadap perkara yang kecil. Itu berarti bahwa apapun tugas kita, apapun tanggung jawab kita, sekecil apapun, sepele apapun, sesederhana apapun, kita belajar untuk kita setia melaksanakan tanggung jawab itu. Dan saya percaya saudara dan saya memenuhi syarat dipercayakan perkara yang besar. Yang kedua, yang dituntut kesetiaan dalam hidup kita. Ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jika kamu tidak setia dalam harta orang lain. Ini sisi negatifnya yang dilihat. Sisi positifnya adalah setia terhadap harta orang lain. Jadi ini hal yang kedua, area kehidupan di mana kita dituntut kesetiaan. Yang kedua adalah setialah terhadap harta orang lain. Hendaknya saudara dan saya bisa dipercaya terhadap harta orang lain. Kalau saudara dan saya memiliki suatu jabatan di suatu perusahaan, di suatu kantor, dan dalam jabatan itu saudara dan saya dipercayakan di suatu ruangan, dan di ruangan itu ada AC, ada fasilitas yang ada, itu adalah harta orang lain. Itu berarti saudara dan saya harus setia memeliharanya, setia menjaganya seperti milik sendiri. Itu yang dimaksud kita setia terhadap harta orang lain. AC di suatu ruangan di mana kita ada itu harta orang lain. Hendaknya kita gunakan secara baik. Kalau waktunya kita harus pulang, berarti kita harus matikan. Ataupun laptop, ataupun komputer yang dipercayakan oleh perusahaan ataupun lembaga di mana kita ada, itu harta orang lain. Hendaknya saudara dan saya bisa dipercaya terhadap harta orang lain dengan cara saudara dan saya menggunakannya dengan baik, dengan cara saudara dan saya merawatnya dengan baik seperti milik sendiri. Jangan berpikir karena ini harta orang lain, jangan berpikir karena milik orang lain, sehingga kita seenaknya menggunakannya. Kita tidak pusing apakah itu akan rusak atau seperti apa, kita tidak pusing. Tapi kalau itu harta kita, kita akan merawatnya secara baik, memeliharanya secara baik. Nah, ketika saudara dan saya dipercayakan harta orang lain, mari kita setia. Setia dalam arti bahwa saudara dan saya merawatnya, memeliharanya secara baik. Kalau saudara dan saya ada di suatu hotel, saudara dan saya dengan berbagai fasilitas yang ada di hotel, apakah itu AC, harusnya kita setia terhadap harta orang lain. Jangan berpikir karena ini harta orang lain kita tidak pusing. Harusnya kita keluar hotel, harusnya kita matikan AC-nya. Karena itu kita setia terhadap harta orang lain. Berarti apapun yang ada di hotel, kita harus pastikan bahwa itu semua aman. Jangan sampai kita mengambilnya. Yang seringkali terjadi, kita mengambil sendal yang ada di hotel karena kita berpikir bahwa itu orang punya, kita ambil saja. Itu artinya kita tidak setia terhadap harta orang lain. Setia terhadap harta orang lain artinya bahwa ketika kita ada di hotel, segala harta apapun yang ada di situ, kita pelihara, kita jaga, kita rawat. Kita tidak boleh ambil, karena itu harta orang lain. Ini yang penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Mari kita setia terhadap harta orang lain.
Apapun yang dipercayakan kepada kita, kita belajar merawatnya, memeliharanya seperti milik sendiri. Karena ketika hal itu yang terjadi, maka itu tandanya Anda setia terhadap harta orang lain. Kalau kita setia terhadap harta orang lain, pasti kita akan dipercayakan juga harta-harta yang lain. Jadi mari kita belajar untuk kita setia dalam segala hal. Setia terhadap perkara kecil, setia terhadap harta orang lain. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami setialah dalam segala hal. Secara khusus tolong kami supaya kami setia terhadap perkara-perkara yang kecil. Tolong kami supaya kami setia terhadap harta orang lain. Roh-Mu yang kudus mampukan kami supaya kami boleh hidup sesuai dan seturut dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat kekuatan, kesehatan, umur panjang Tuhan berikan bagi mereka. Umat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.